Biasa kalau kita di Bandung jawabnya baik. Baik itu ada singkatannya bahagia aku ikut Kristus. Jadi kalau ditanya apa kabar Bapak Ibu? Baik. Bahagia aku ikut Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu, malam hari ini puji Tuhan. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita itu. Karena malam hari ini Bapak Ibu semua adalah umat yang dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu, mari saya undang kita bangkit berdiri. Boleh kita saling bersalaman. Kita katakan bahwa Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Malam hari ini kita di sini dipanggil oleh Tuhan. Karena seperti di kitab 1 Samuel ayat 3, Tuhan memanggil Samuel dan dijawab ya. Malam hari ini juga kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Dan kita akan menjawab ya. Kita mau sama-sama angkat pujian, kita mau menari buat Tuhan. Karena ketika kita menyanyi dengan sepenuh hati, itu sama dengan 2 kali berdoa. Mari kalau itu Bapak Ibu, kita mau sama-sama menyenangkan hati Tuhan malam hari ini, biar kuasa Tuhan tercurah di tempat ini. Karena ketika kita bersatu hati, kita menaikkan pujian, simpan surga terbuka. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Kita mendengarkan suara Tuhan, betapa bergirangnya hati kita. Oh,
biasa dalam kehidupan kita. Saat ini, mari kita teguh di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama membuka persekutuan doa ini dengan tanda kemenangan Kristus. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa di surga. Selamat malam Allah Roh Kudus. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu, untuk berkat-Mu, sehingga kami ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memilih kami untuk ada di tempat ini. Karena banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Bapa, ini kami anak-anak-Mu Bapa, datang ke tempat ini Bapa, dengan kerinduan kami Bapa. Kami rindu Bapa untuk merasakan begitu besarnya kasih-Mu pada kami. Kami rindu Bapa untuk diam di hadirat-Mu Bapa. Karena kami tahu Bapa, di dalam hadirat-Mu ada damai dan sukacita. Bila malam hari ini Bapa, kami menjadi anak-anak-Mu yang setia. Bapa, sertailah persekutuan doa ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Bapa. Biar hanya kuasa-Mu saja yang bekerja di tempat ini. Jangan ada kuasa lain Bapa. Bapa, ini kami Bapa. Kami datang dengan rasa syukur kami Bapa. Karena apa yang tidak pernah kami lihat, tidak pernah kami dengar, itu yang Engkau sediakan bagi kami. Kami mau bersyukur Bapa untuk setiap kebaikan Engkau. Apa yang
Kami aman hanya di dalam Engkau Tuhan. Karena segala hormat, segala puji kami naikkan hanya ke dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari Bapak Ibu, senang kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menari untuk kita sama-sama bergerak. Atas pujian umatnya
rindu Bapa merasakan kasih-Mu yang begitu besar. Bila kami malam hari ini dapat merasakan kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami, dapat merasakan begitu baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, kami mau menjadi taat dan setia Bapa. Ya Bapa, lewat lagu ini Bapa, kami mau membawa hati kami Bapa, seperti wanita Bapa yang mengurapi Engkau Bapa. Ini kami Bapa, jadikan kami taat dan setia Bapa. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Benar Tuhan, seperti wanita yang mengurapi-Mu, seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Benar Tuhan, kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia Tuhan, seperti wanita yang mengurapi Engkau Tuhan. Biarlah kami jadi anak-anak-Mu, seturut apa kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kuasa-Mu terjadi atas kami. Ampuni kami Tuhan, yang sering kali Tuhan tidak mendengar perkataan-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami sering melampaui Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, lewat lagu ini Tuhan, kami mau menjadi anak-anak-Mu, dan kami mau lebih lagi mendengar Engkau Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja atas kami Tuhan. Biarlah Kudus-Mu berkuasa Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat di dalam Engkau. Ini doa kami Tuhan. Biarlah Engkau yang hadir dalam kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang setia.
Mira yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Oh Mira, Shikira, Marilah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu Bapak. Untuk urapan-Mu pada malam hari ini Bapak. Kami sungguh bersyukur Bapak, karena Engkau Allah yang hidup di dalam hati kami. Terima kasih Bapak. Bapak, kalau sebentar Kau akan berbicara banyak pada kami Bapak. Kau ingin menyampaikan apa isi hati kepada kami Bapak di tempat ini Bapak. Dalam malam hari ini Bapak, kami dapat duduk diam seperti Maria yang mendengarkan setiap perkataan Bapak. Terima kasih Bapak untuk anak-Mu yang sudah Kau panggil untuk mewartakan kabar kasih daripada-Mu Bapak. Terima kasih Bapak untuk Sis Novi Bapak yang akan membawakan warta. Bila saat ini Kau ambil alih Sis Novi Bapak, bila apa yang akan ia sampaikan semua berasal daripada-Mu. Kami siap mendengarkan Bapak, dan biarlah setiap firman yang akan ditabur di tempat ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala hormat, segala kemuliaan kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu teman-teman sekalian. Luar biasa malam hari ini ya, penuh kursi-kursinya ya. Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah memuji menyembah Tuhan ya, dan kita tahu Allah bertahta di atas pujian umatnya. Nah sekarang kita mau coba juga belajar memuji saudara-saudari seiman kita ya. Jadi Bapak Ibu sekalian boleh bangkit berdiri, lalu cari satu orang, salami shalom, tapi lalu cari apa ya dari dia yang bisa dipuji gitu ya. Jadi kita belajar memuji. Mungkin kau cantik atau rambutnya baru hari ini atau sesuatu ya. Ayo kita belajar memuji. Boleh silakan minimal 5 orang. Boleh keluar dari hidupnya, sapa minimal 5 orang dan berikan pujian. Kalau yang sudah kenal lama harusnya pujiannya bisa lebih ya.
Gimana rasanya memuji dan dipuji? Udah lama nggak ada yang muji ya ibu-ibu ya. Aduh, harusnya bapak-bapak di rumah nih belajar memuji supaya ibu-ibunya senang ya. Kalau bapak mungkin nggak terlalu peduli ya mau dipuji mau enggak, bapak-bapak cuek biasanya. Tapi kalau ibu-ibu mau dibuat senang gampang, tinggal dipuji aja sedikit ya, pasti senang ya. Jadi kalau di sebelahnya ada bapak, bilang Toel, bilang ayo belajar memuji gitu. Wah, tiap hari memuji luar biasa. Nah, memuji Tuhan juga sebetulnya kan begitu ya, tidak berbeda jauh. Jadi kita memuji Tuhan, kalau tadi memuji teman kita karena dia baik, mungkin dia cantik. Kalau memuji Tuhan ya karena dia luar biasa, dia maha besar, ya kita puji. Apa yang kita rasakan tentang Tuhan, kita puji. Dan kalau memuji biasanya gimana? Tulus atau di mulut aja? Pasti tulus ya. Kalau kira-kira misal ibu-ibu dipuji tapi nggak tulus, cuman ya iseng aja ngomong oh iya kamu baik, tapi nggak tulus, kerasa nggak? Kerasa ya, kok ini mah asal aja nih, ini mah cuman basa-basi aja nih pujiannya gitu. Tuhan juga kerasa loh. Jadi kalau kita cuman bilang ya, wah Tuhan engkau berkuasa, engkau ini, tapi sebetulnya kita nggak yakin, kita masih khawatir, betul nggak ya Tuhan bisa jagai aku, betul nggak ya sekarang harga-harga makin naik harga BBM, tapi Tuhan bisa cukupkan aku. Nah kalau kita masih khawatir, artinya kita tidak sungguh-sungguh memuji Tuhan, tapi masih dalam hati ragu, benar nggak ya Tuhan teh seperti itu gitu ya. Jadi mari jangan khawatir lagi ya, bilang sebelahnya jangan khawatir lagi, jangan khawatir lagi. Nah itu tadi pembukaan. Sebetulnya tema kita hari ini 100% karismatik, 100% Katolik. Hari ini agak berbeda ya, kita ini lebih ke apa ya, pengajaran mungkin ya. Kita mau belajar sama-sama apa sih karismatik itu. Dan seminar ini sebetulnya pernah dibawakan di Bandung di bulan November tahun lalu. Ada yang pernah ikut dari sini waktu itu? Enggak ada sama sekali ya. Itu sebabnya sekarang seminarnya dibawa ke sini supaya Bapak Ibu juga mendengar. Ya, Bapak Ibu sekalian, sudah berapa lama Anda ikut PD? Siapa yang sudah lebih dari 10 tahun ikut PD? Ada? Woi, ada, puji Tuhan. Siapa yang antara 5 sampai 10 tahun? Siapa yang antara lebih dari 1 tahun tapi kurang dari 5 tahun? Ada 1, 2. Yang lain di bawah 1 tahun? Siapa yang di bawah 1 tahun? Coba 2. Berarti yang gak ngangkat tangan berapa tahun? Oh, nenek moyang. Tadi saya cuma nyebut 10 tahun, mungkin ini sudah 50 tahun ikut PD gitu ya. Nenek moyang PD. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ada yang baru nggak? Nah, itu aja pertanyaannya. Yang baru pertama hadir hari ini. Ada? Enggak ya? Berarti bisa dikatakan semua orang lama. Betul ya, nggak ada orang baru. Jadi ini relevan harusnya untuk kita semua. Sekarang kalau orang lama berarti kalau ditanya harusnya bisa jawab. Apa sih yang namanya pembaharuan karismatik Katolik atau PKK? Ya, karena kita kan PD PKK, Persekutuan Doa Pembaharuan Karismatik Katolik. Banyak persekutuan doa di tempat-tempat lain, tapi kita ini persekutuan doa yang termasuk dalam PKK atau Pembaharuan Karismatik Katolik. Nah, jadi kalau orang bertanya apa sih, kenapa sih karismatik Katolik itu apa sih? Ada yang kira-kira jawabannya apa? Ada yang mau coba menjawab? Enggak.
Bingung. Pokoknya tahu. Ya udah kalau gitu ditanya, PD itu apa sih? Persekutuan doa. Nah kan kalau misal ditanya kamu kemana? Ke persekutuan doa. Apa sih persekutuan doa itu? Nah jawabnya apa? Persekutuan yang berdevosi kepada Roh Kudus. Thank you Civan In. Yang lain setuju atau punya pendapat lain? Setuju aja katanya taat sama Civan In. Pernah nggak ada yang merasa dimusuhi karena Anda orang karismatik? Ada. Pernah. Dimusuhinya kenapa? Dianggap sesat. Dianggap sesat. Terus apa lagi? Dianggap orang gila. Dianggap apa? Orang gila. Ya, terus apa lagi? Tadi tinggal. Iya. Yang bilang sama saya. Iya, saya terlatih. Buat apa? Buat menyembah Tuhan kita ada. Ya, jadi ya itu orang gila tadi ya, malah jingkrak gitu. Ya, jadi kenapa nyembah Tuhan harus pakai jingkrak gitu ya, betul. Ada lagi yang lain? Ya, memang banyak ya, masih banyak yang menganggap karismatik ini sesat lah, terus kok aneh banget, beda sama kita kan di gereja nggak pernah jingkrak kan, selalu tenang lagunya. Tapi ini kok beda, kayak 180 derajat kayak tadi diajak tepuk-tepuk, angkat tangan ya sama WL. Kan kalau di gereja nggak pernah kita angkat tangan begini-begini, makanya dianggap sesat, dianggap juga orang gila ya. Dan ini bukan cuma di Garut ya, terjadi di mana-mana. Bahkan di Bandung pun masih ada yang anti sama karismatik. Pastor-pastor kadang juga mungkin kurang mendukung. Itu terjadi di mana-mana ya, apalagi di tempat-tempat yang devosi Katoliknya sangat tinggi ya. Misalnya kayak minggu lalu saya baru dari Atambua, itu juga di sana kan orang Katoliknya banyak dan mereka Katolik tradisional. Maka sampai ada anak muda yang oleh mama papanya dilarang, oh itu karismatik, kamu jangan ke sana, sampai begitu ya. Saking memang citranya kurang baik nih karismatik. Lalu yang paling sering dibilang, ini mah bukan dari Katolik, ini kan asalnya dari Kristen. Kenapa masuk gereja Katolik? Nah itu. Maka malam hari ini kita mau lihat sama-sama sejarahnya PKK atau pembaharuan karismatik Katolik, supaya lain kali kalau ada yang tanya, Bapak Ibu bisa bantu menjelaskan bahwa karismatik Katolik ini namanya juga karismatik Katolik ya. Jadi 100% karismatik dan 100% Katolik ya. Amin ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut merasa iya ya benar nggak sih aku sesat. Tidak ya, karena nanti kita lihat bahwa PKK ini sudah didukung oleh bapak-bapak gereja. Awal mulanya tentu adalah peristiwa ini ya, Pentakosta. Ini tulisannya kebaca nggak ya dari belakang? Kebaca, kalau kebaca boleh dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Ini awal mulanya. Para murid yang tadinya kebingungan karena kehilangan Yesus, Yesusnya ditangkap, disalib, yang tadinya mereka anggap juru selamat akan membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan Romawi, loh malah ditangkap tentara Romawi, malah mati di kayu salib.
Lalu setelah mati 3 hari bangkit Yesus, mereka udah senang. Tapi setelah 40 hari naik, terangkat ke surga. Lalu mereka juga bingung lagi, seperti anak ayam kehilangan induk. Dan mereka bersama-sama berkumpul bersehati. Lalu kita tahu apa yang terjadi, peristiwa Pentakosta. Roh Kudus tercurah ke atas para rasul. Dan saat itu terjadilah perubahan. Bapak Ibu bilang sama-sama, perubahan. Karena Roh Kudus tercurah ke dalam diri para rasul, mereka bersama-sama hidup digerakkan oleh Roh Kudus, yang mengalami hidup baru dalam Roh. Dan para rasul yang tadinya ketakutan, sembunyi-sembunyi, Petrus yang tadinya menyangkal Yesus, enggak, aku enggak kenal, dia malu kalau ketahuan aku murid Yesus. Tapi setelah Roh Kudus tercurah ke dalam diri mereka, kita lihat betapa luar biasanya para rasul. Ada perubahan yang terjadi. Petrus berani berkhotbah di depan 3.000 orang. Lalu para rasul ini juga akhirnya menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Meskipun banyak dari mereka akhirnya mati sebagai martir, tapi mereka tidak takut lagi. Meskipun di penjara, dianiaya, mereka tetap pokoknya tancap terus, gas menyebarkan Injil. Ini perubahan yang dilakukan Roh Kudus. Roh Kudus memberi keberanian, ya, roh keperkasaan, memberi hikmat, kebijaksanaan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka katakan. Takut akan Allah, pokoknya karunia Roh Kudus mereka terima, dan itu menguatkan karya mereka. Nah, ini 2000 tahun lalu. Dan saat itu pertambahan umat Kristiani itu meningkat dengan pesat. Meskipun agama Kristiani masih agama terlarang, tapi jumlah pengikutnya meningkat dengan pesat sampai ke seluruh dunia. Setelah 2000 tahun berlalu, ternyata semangatnya menurun. Ya enggak sih, kalau Bapak Ibu lihat dulu di hari Pentakosta 3.000 orang dibaptis. Sekarang setiap tahun berapa yang dibaptis di Paroki Garut ini? Bunda Maria Garut? Ada 1.000? Ketawa berarti katanya aduh 1.000 mah Jauh. 100. 20. Ya maksimal 20 ya. Lihat, bayangkan bedanya. Itu yang terjadi selama 2000 tahun. Yang tadinya semangat, setelah 2000 tahun ini karena kita makin nyaman, ya. Kalau dulu kan mereka mengalami penganiayaan, jadi semangat, berapi-api, berkobar. Lalu pada abad ketiga agama Kristiani dijadikan agama resmi. Malah sekarang kalau orang mau kerja di pemerintahan harus jadi Kristen. Maka orang-orang berlomba-lomba jadi Kristiani tanpa mengerti apa sih maksudnya iman Kristiani. Pokoknya mah saya mau dapat kerja di pemerintahan, jadilah dia orang Kristiani. Maka semangatnya juga menurun. Tidak lagi kayak dulu militan, enggak, tapi menurun sehingga akhirnya pertambahannya juga menurun. Maka sekarang ya kita lihat, dapat 20 aja mungkin udah bersorak, ya aduh puji Tuhan ada 20 orang dibaptis tahun ini gitu ya. Dan kita nggak membayangkan bahwa harusnya bisa loh ribuan, ya nggak sih, karena masih banyak orang di luar sana yang belum kenal Tuhan. Jadi harusnya ribuan itu bukan jumlah yang mustahil, ya, tapi itu di luar itu. Intinya ada penurunan, ya. Maka di abad 19, akhir abad 19, Suster Elena, ada seorang suster namanya Elena Guerra. Sekarang dia sudah jadi santa. Dia menulis surat kepada Paus Leo XIII agar memimpin gereja kembali pada pengalaman ruang atas. Jadi Suster Elena ini berdevosi pada Roh Kudus. Lalu dia berpikir, kenapa ya 2000 tahun lalu para rasul bisa menerima pencurahan Roh Kudus yang begitu luar biasa, tapi kenapa di zaman sekarang kok kayaknya udah kurang terdengar lagi nih Roh Kudus?
kok rasanya orang tidak lagi berdevosi pada Roh Kudus. Lalu dia kan cuma suster, maka dia berani menulis kepada Paus Leo ke-13. Zaman dulu belum ada email ya Bapak Ibu, lihat tahunnya 1914 ya. Belum ada WA, belum ada email. Jadi kalau mau ngomong sama Paus ya lewat surat. Dia surat-suratan sama Paus. Sekali tulis surat dikirim, ya mungkin butuh waktu seminggu, 2 minggu sampai Paus baca dulu. Lalu Paus menulis balasan, dikirim lagi ke si suster. Itu butuh waktu lama ya. Jadi untuk surat-suratan begitu tuh makanya 13 surat, karena nggak langsung kayak kita WA kan langsung diomongin selesai. Kalau surat kan nggak, tulis sedikit, kirim, ada jawaban, kirim lagi ya. Tapi intinya suster ini mengajak, ayo kita hidupkan lagi devosi kepada Roh Kudus, supaya kita kembali mengalami Pentakosta seperti zaman dulu. Ini nih contoh surat yang dia tulis. Boleh dibaca yang kuning 1, 2, 3. Ini kata Suster Elena. Harusnya Pentakosta bukan sejarah masa lampau, bukan suatu kejadian 2000 tahun lalu saja yang lalu kita ingat-ingat. Tapi Roh Kudus, Tuhan menjanjikan Roh Kudus kepada kita semua murid-muridnya. Harusnya Pentakosta terjadi setiap saat, bukan cuma 2000 tahun lalu. Maka suster mengajak Paus, ayo kita bangkitkan lagi kerinduan akan Roh Kudus. Dan luar biasanya Paus Leo mau mendengar suara seorang suster yang bukan siapa-siapa. Dia bukan kayak suster kepala apa, enggak. Dia suster biasa. Tapi Paus Leo mau mendengar suara suster ini. Dan ini tanggapan Paus. Dia mengeluarkan surat apostolik yang pertama, Provida Matris Caritate, yang kembali memperkenalkan Roh Kudus dan kuasa-kuasanya. Lalu ini 9 Mei 1897 dia mengeluarkan ensiklik Divinum Illud Munus ya. Dan di dalam ensiklik itu Paus menyerukan supaya seluruh gereja melakukan novena Roh Kudus yang sampai sekarang masih kita lakukan. Dari kapan mulai doa novena Roh Kudus? Sejak kenaikan ya, kenaikan Tuhan selama 9 hari berturut-turut sampai Pentakosta ya, dan itu masih kita lakukan sampai sekarang. Jadi kalau Bapak Ibu doa novena Roh Kudus itu adalah hasil dari suratnya Suster Elena Guerra ya. Ini jawabannya Paus ya. Jadi Paus menjawab dengan dia mengeluarkan surat-surat apostolik kepada seluruh gereja. Lalu kalau Bapak Ibu pengen tahu isinya, baca ya, cari aja di internet, baca sendiri. Lalu Paus juga mencanangkan abad 20 ini menjadi abad Roh Kudus. Ini kan mereka di akhir abad 19 ya. Dan mereka mau menyambut abad 20 dan Paus bilang, ayo kita jadikan ini abad Roh Kudus. Dan 1 Januari 1901 ini adalah permulaan abad 20 nih. Paus menyanyikan Veni Creator Spiritus di balkon Vatikan. Dia berdoa, Veni Creator Spiritus itu yang kita biasa nyanyi ya. Veni Creator Spiritus. Apa bahasa Indonesianya? Datanglah ya Roh Pencipta. Itu doa Paus, datanglah Roh Pencipta. Basuhi hati umatmu, sinari jiwa yang layu dengan embun kurniamu. Itu doa Paus untuk seluruh gereja di awal abad 20, supaya Roh Kudus kembali tercurah, menguatkan hati yang layu, mengubahkan jiwa yang lelah, memberikan semangat baru kepada gereja. Ini doa Paus. Dan Tuhan menjawab doa Paus ini. Tapi jawabannya memang bukan di gereja Katolik. Karena
di hari yang sama terjadilah suatu pencurahan roh yang luar biasa di satu kota kecil namanya Topeka di Texas di Amerika Serikat. Ini nama pendetanya ya, Charles Fox Parham. Di situ terjadi pencurahan yang luar biasa. Saat puji-pujian dinaikkan, tiba-tiba orang kepenuhan Roh Kudus dan mereka berbahasa roh, mereka tiba-tiba dapat berbagai macam-macam karunia. Dan puji-pujian itu ya terus mereka berhari-hari mereka terus puji-pujian, nggak berhenti. Orang datang masuk keluar masuk, datang nyanyi ikut nyanyi, lalu dapat pencurahan Roh Kudus, lalu mereka pulang, orang lain datang lagi dapat pencurahan Roh Kudus. Ini pencurahan Roh Kudus besar-besaran, dan ini yang menjadi awal mula berdirinya gereja Pantekosta, berbagai aliran Pantekosta. Makanya orang sering bilang, itu kan awalnya dari Pantekosta. Enggak Bapak Ibu, ingat awalnya adalah doa Paus. Jadi asalnya dari gereja Katolik, bukan dari Pantekosta. Cuma memang mereka yang mengalaminya terlebih dahulu. Lalu 1906 muncul kebangunan rohani di Azusa Street. Ya, ini tempat lain juga mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Dan sampai tahun 50 ini ada gelombang kedua yang muncul. Wah, pencurahan roh besar-besaran terjadi di mana-mana, sehingga disebut neo-pentakostalisme. Mungkin Tuhan tahu ya, saat itu gereja Katolik belum siap. Gereja Katolik masih sangat tradisional. Dan Tuhan mencurahkan rohnya kan kepada siapa aja. Dia nggak pandang gereja. Yang siap adalah orang-orang ini. Maka mereka menerima Roh Kudusnya duluan. Bukan berarti kita ketinggalan, enggak. Memang belum saatnya, ya. Jadi ini sejarahnya gereja Pentakosta. Lalu terjadilah suatu pembaruan di dalam gereja Katolik. Anda tahu apa? Konsili Vatikan kedua. Ini adalah suatu pembaruan di gereja Katolik. Kalau ada yang pernah tahu, dulu itu katanya ya, saya kan belum lahir juga. Kalau misa, pastornya tuh menghadap ke sini, ya, ke altar. Jadi nggak kayak sekarang pastor ngadep umat. Karena dianggapnya ya pastor kan manusia biasa, sama-sama menghadap Tuhan. Jadi ngadepnya ke situ katanya. Lalu Alkitab juga umat nggak boleh punya Alkitab ya zaman dulu itu. Karena katanya kalau umat baca Alkitab lalu dia salah mengartikan, nanti ngajarinnya sesat, nanti dia jadi sesat. Jadi Alkitab hanya boleh diperdengarkan saat Ekaristi, hanya boleh diajarkan oleh pastor-pastor. Jadi umat cuma dengerin aja khotbah, dari situ doang belajar firman-Nya. Padahal umat kan rindu ya, pingin baca sendiri Alkitab. Kalau denger misa kan kadang kita juga tidur ya, nggak dengerin gitu kan ya Bapak Ibu. Coba tanya sebelahnya kamu, kalau dengar pastor khotbah tidur nggak gitu. Maka di tahun 62 ini Paus Yohanes 23 dia mengumpulkan seluruh magisteriumnya dan dia mengadakan Konsili Vatikan kedua. Dan ini menjadi suatu sejarah baru bagi gereja Katolik karena disinilah terjadi banyak pembaruan. Ya, gereja mulai menyadari bahwa umat perlu dengar sabda Tuhan. Jadi sekarang umat boleh nih punya Alkitab di mana-mana. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau sekarang kita bisa baca Alkitab, bisa simpan Alkitab di rumah, itu luar biasa ya, itu anugerah luar biasa. Orang zaman dulu nggak bisa. Maka hargai Alkitabmu dan baca tiap hari. Gitu, kasih tahu sebelahnya. Jangan sia-siakan baca Alkitabnya tiap hari. Jadi jangan balik lagi ke zaman dulu ya. Seringnya umat Katolik sekarang kembali lagi ke zaman dulu sebelum Konsili Vatikan. Baca Alkitabnya seminggu sekali di gereja doang ya. Itu zaman kuno Bapak Ibu. Kalau zaman modern harus setiap hari. Amin ya. Nah, ini
pidato pembukaan Paus Yohanes 23 saat Konsili Vatikan II. Boleh dibaca 1, 2, 3. Di zaman kami ini seperti dalam suatu Pentakosta yang baru, anugerahkanlah kepada gerejamu agar dalam sehati dan setia berdoa bersama Maria, Bunda Yesus, dan mengikuti teladan Santo Petrus yang terberkati, ia dapat memajukan kerajaan Sang Penebus Ilahi, kerajaan kebenaran dan keadilan, kerajaan kasih dan damai. Amin. Bapak Ibu, sebetulnya kalau tahu sejarahnya ini juga menarik. Paus Yohanes 23 ini sebetulnya bukan paus yang dijagokan. Waktu itu ketika mereka pemilihan paus, sebetulnya mereka menjagokan seorang lain, ya. Lalu mereka pikir gini, sambil nunggu, tapi orang ini belum siap, ya. Sambil nunggu si calon ini siap, kita pilih aja lah paus cadangan yang mengisi kekosongan. Pilih aja yang udah tua, ya, nggak usah yang hebat-hebat lah. Pokoknya kan cuman serot aja sampai orang ini siap, gitu ya waktu itu. Maka dipilihlah Paus Yohanes 23. Dia itu udah tua banget, ya, dipilihnya. Dan waktu itu orang nggak berharap banyak, yang dipikir udahlah paling juga dia menjabat sebentar, selesai. Ternyata justru orang yang tidak dipandang oleh dunia ini, dia yang membuat pembaruan di gereja Katolik. Dia yang membuka Konsili Vatikan II. Walaupun akhirnya Paus Yohanes 23 memang meninggal sebelum konsilinya selesai, ya, karena konsilinya 5 tahun, dari tahun 62 sampai 67. Dia meninggal di tengah-tengahnya, tapi lalu dilanjutkan oleh paus penerusnya, ya, Paus Paulus VI. Maka kadang begitu ya Bapak Ibu, kita lihat Tuhan bekerja melalui orang-orang yang kadang dianggap remeh oleh dunia. Paus ini dianggap remeh oleh dunia. Suster Elena Guerra itu suster biasa, dianggap remeh oleh dunia. Tapi Tuhan pakai dia untuk menggerakkan hati Paus Leo. Jadi kita juga jangan pernah merasa minder Bapak Ibu sekalian. Tuhan bisa pakai Anda dan saya. Amin. Kasih tahu sebelahnya, Tuhan bisa pakai kamu loh. Setelah Konsili Vatikan II, maka Gereja Katolik mengalami pembaruan. Dan dia sudah siap nih untuk mengalami dibarui oleh Roh Kudus. Maka di tahun 1967 Tuhan bekerja dalam Gereja Katolik. Ya, udah bekerja dari dulu sih, tapi di saat ini ada sesuatu yang terjadi, ya. Jadi ada satu universitas di Amerika namanya Duquesne University, ya. Ini dibacanya Duquesne walaupun tulisnya Duquesne, ya. Bapak Ibu bilang sama-sama Duquesne. Ada sekelompok mahasiswa yang mereka mendengar bahwa mereka suka jajan, ya. Jadi mereka tahu di gereja sebelah kok rasanya penuh urapan, kok keren ya di gereja sebelah itu. Kok kita di Katolik nggak bisa seperti itu sih, kata mereka. Jadi mereka merindukan, ingin juga mengalami Roh Kudus di gereja Katolik ini. Maka sekelompok mahasiswa ini mereka melakukan retret bersama dosen pembimbing. Sebelum retret, mereka menyiapkan hati karena mereka sungguh-sungguh merindukan Roh Kudus. Mereka baca kisah para rasul, kisah tentang Roh Kudus. Mereka juga baca buku-buku tentang kuasa Roh Kudus dan mereka retret. Di dalam retret itu terjadilah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Saat mereka masuk ruang adorasi, mereka punya kapel kecil di lantai 2, ya, di tempat ini. Mereka malam-malam hari katanya, ya, tiba-tiba kok tergerak ingin adorasi. Mereka naik ke atas, ya, mulai dari 1 orang, 2 orang naik ke atas, lalu doa di depan sakramen Maha Kudus. Dan tiba-tiba mereka mengalami suatu pencurahan roh. Macam-macam, ya, ada yang jadi nangis, ada yang jadi berbahasa roh, macam-macam.
Dan orang lain, mahasiswa lain, mereka kan sedikit ya, kayaknya cuma 15 atau berapa. Naik ke atas, melihat loh teman-temannya begitu, mereka ikut doa dan mereka juga mengalami pencurahan roh. Kita lihat sebentar ya videonya. Boleh tolong diklik? Apa sekali aja ada lama. At the beginning of the Second Vatican Council, Pope John XXIII led the Church in praying for a fresh outpouring of the Holy Spirit. Renew your wonders in the assembly as by a new Pentecost. A few years later, seemingly as a result of John XXIII's prayer for renewal, a significant event took place that would forever change the lives of millions of Catholics and the Church itself. On a weekend retreat, these Catholic students prayed that in some way they Mahasiswa Katolik ini berdoa supaya mereka juga bisa mengalami Pentakosta yang diperbarui. the very same hymn sung by Pope Leo XIII on January 1st, 1901, asking for a fresh outpouring of the Holy Spirit. Mereka mohon pencurahan Roh Kudus dengan cara yang baru. Other students and even their teachers began to join them, praying that they too might experience this fresh outpouring of the Holy Spirit. And they did. The charismatic renewal continued to spread at an amazing rate throughout the world. Ini acara lainnya, acara bersama Paus, bersama kelompok pembaharuan karismatik Katolik. Kalau mereka KRK biasa di stadion besar gitu ya. As baptism in the Spirit had experiences similar to all the others, a new depth of prayer, love for the Scriptures, a devotion to the Eucharist, a heart for evangelization, a call to conversion, and a life of holiness. Many vocations to the priesthood, diaconate, and religious life, concern for the needy, the formation of deeper relationships and even lay communities, experiencing various spiritual gifts or charisms, healing, music. This charismatic renewal has indeed been a source of personal renewal for individuals and an impetus for renewal within the Church itself. I began to experience a tremendous joy in my priesthood. I began to have great Perasaannya macam-macam. Ada yang mengalami sukacita luar biasa, cinta yang besar. That all people may experience the priceless dignity that is theirs Ini in Paus Christ. Yohanes Paulus kedua. I ask you and all the members of the charismatic renewal to continue to cry aloud to the world with me. Open the doors Saya to meminta the semua believer. untuk terus berseru dengan lantang, membuka pintu bagi penebus. Ini Paus Yohanes Paulus kedua lagi, sudah makin tua ya, sudah Alzheimer. To the charismatic movement, many Christians, men and women, Dan dia katakan berkat gerakan karismatik, banyak pria, wanita, Kristen, kaum muda, orang dewasa telah menemukan kembali Pentakosta sebagai kenyataan hidup masa ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. I desire that the spirituality of Pentecost be spread in the church. Saya ingin agar spiritualitas Pentakosta disebarkan di dalam gereja. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, itu yang terjadi. Pencurahan yang luar biasa sehingga para mahasiswa ini mengalami suatu pembaruan, kebangunan rohani. Dan inilah yang dianggap sebagai awal mula gerakan karismatik Katolik di Duquesne University Februari 1967 ini, yang mereka mengalami Pentakosta pribadi. Dan Bapak Ibu kalau nanti ke Amerika suatu waktu, ruangnya itu tempat mereka mengalami pencurahan roh, tempat lahirnya pembaruan karismatik Katolik, itu sekarang sudah dibeli oleh organisasi karismatik internasional namanya Karis, sudah dibeli dan dijadikan tempat retret namanya Ark and Dove ya.
adanya di Pittsburgh di Amerika. Kalau suatu waktu berkesempatan ke sana, boleh dikunjungi. Sana terbuka untuk umum, malah boleh retret di sana. Kapelnya juga terbuka. Kalau Anda ingin lihat di mana sih pertama kali pencurahan Roh Kudus terjadi di gereja Katolik, di situ ya, di kapel itu. Boleh ya, bilang sebelahnya kalau ke Amerika ajak-ajak aku ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, Bapak Ibu sekalian, amin. Ayo nabung dari sekarang, siapa tahu bisa rame-rame trip ke Ark and Dove ya, nabung dari sekarang. Nah, lalu apa yang terjadi setelah seseorang mengalami pencurahan Roh Kudus? Ada perubahan hidup. Ya, bilang sama-sama, perubahan hidup. Pencurahan Roh Kudus ini bukan sesuatu yang kita alami sekali saja. Kadang kita pikir, oh kalau SHDR sesi kelima pencurahan Roh Kudus, wah happy, pulangnya happy. Tapi hidupnya sama. Yang marah tetap marah, yang bohong tetap bohong. Itu bukan pencurahan roh. Pencurahan Roh Kudus harusnya mengubah hidup kita, karena Roh Kudus membarui dan bekerja dalam hidup kita. Maka apa yang harusnya terjadi dalam hidup kita ini? Boleh kita baca sama-sama. Yang pertama apa? Muncul kembali karunia. Ya macam-macam. Misalnya tadi ada ya, mulai karunia nubuat, lalu karunia bahasa roh. Itu hanya satu dari sekian banyak karunia. Ada lagi karunia iman, yang tadinya gampang ragu, khawatir, jadi lebih percaya, lebih tegar. Ada lagi karunia pelayanan, yang tadinya males kalau diajak melayani, nggak mau, jangan saya. Dia jadi rindu ingin melayani. Banyak ya karunia itu bertumbuh dalam hidup kita. Lalu kedua apa? Kehidupan doa meningkat, baik pribadi maupun kelompok. Jadi lebih senang doa. Kalau orang sudah mengalami Roh Kudus bekerja, dia akan rindu berdoa. Berdoa pribadi, berdoa kelompok seperti ini, ya, datang ke PD. Lalu dia juga akan semakin cinta ekaristi. Ya, banyak orang karismatik yang merasa, saya kan udah pede nih hari Selasa, udah cukup hari Minggu nggak usah ke gereja lagi karena lebih seru di PD. Itu bukan hasil pencurahan Roh Kudus. Karena seorang yang sungguh mengalami pencurahan Roh Kudus yang sejati, dia akan mencintai gereja lebih lagi. Karena itu sumbernya, pusatnya ya, gereja Katolik. Jadi harusnya malah semakin cinta sama ekaristi, semakin pengen adorasi, semakin pengen datang ke gereja. Harusnya seperti itu. Lalu yang ketiga apa? Giat berevangelisasi, giat mewartakan kabar baik. Kalau ketemu orang, wah dia pengen cerita tentang Yesus, pengen cerita tentang Tuhan. Keempat, hidup dalam kekudusan. Walaupun gak ada polisi, walaupun gak ada yang lihat, tapi pengennya saya hidup sesuai aturan Tuhan. Saya pengen menyenangkan hati Tuhan. Dan kelima, lebih memperhatikan kaum marginal. Nggak lagi egois, tapi peduli pada kaum-kaum terpinggirkan, lebih punya kepedulian sosial. Bapak Ibu di sini siapa yang sudah pernah SHDR? Banyak ya, pasti yang sudah pernah SHDR. Coba kita renungkan, ingat-ingat lagi. Ketika pertama kali Bapak Ibu mengalami pencurahan Roh Kudus, pertama kali Bapak Ibu mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi, apa yang dirasa? Pasti ini ya, mungkin 5-5-nya, mungkin sebagian. Coba diingat-ingat. Saya dulu waktu pertama kali didoakan pencurahan Roh Kudus, nggak kerasa apa-apa sih, nggak kerasa panas atau dapat bahasa roh, enggak. Rasanya lempeng-lempeng aja. Makanya saya melihat kiri, kanan, ya iri, kenapa mereka kayaknya resting. Oh yang ini berbahasa roh. Saya biasa-biasa aja ya. Ya mungkin karena saya sibuk lihat kiri kanan ya, jadi nggak ngerasain apa-apa ya Bapak Ibu. Tapi setelah saya pulang, mulai ada perubahan. Kalau tadinya
Saya tuh kalau baca Alkitab nggak ngerti, ya apa sih ini, nggak ngerti. Tapi entah kenapa setelah itu kalau dengar khotbah, baca Alkitab, saya jadi lebih mengerti. Ini tuh maksudnya gini ya. Oh ini tuh yang kemarin dikhotbahin pastor kemarin ya. Gitu. Saya jadi lebih semangat baca Alkitabnya. Doa juga jadi lebih semangat. Nah itu buah-buah dari pencurahan Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu renungkan, pasti Bapak Ibu juga mengalami semangat yang seperti itu. Dan semangat ini harus terus dibina ya, dipertahankan. Karena kadang-kadang habis pencurahan semangat terus kan menurun terus lupa ya, perlu disegarkan lagi. Tapi ini rahmat Tuhan untuk gereja melalui pencurahan Roh Kudus. Semua ini bukan cuma milik kita umat karismatik. Sebetulnya lewat gerakan PKK ini Tuhan mau memperbarui gerejanya. Tuhan ingin agar semua orang mengalami rahmat pembaptisan Roh Kudus ini. Semua orang Katolik mengalami pembaharuan hidup lewat Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Ya, maka kita diminta untuk juga menyebarkan rahmat Roh Kudus ini kepada teman-teman kita yang lain. Bukan milik kita doang. Ini adalah rahmat untuk gereja, ya. Nah, lalu kita lihat ya bahwa tadi di film kita sudah lihat sekilas. Di sini kita juga bisa lihat lebih jelas lagi bahwa banyak paus sudah mengakui gerakan ini dan mereka mendukung gerakan pembaruan karismatik Katolik ini. Ya, jadi kalau ada yang bilang wah sesat, ya pokoknya kita mah ngikut paus aja. Selama paus belum bilang ini sesat, ya berarti nggak sesat, ya kan? Kita taat pada hierarki kita. Ini Paus 6 bilang apa? Boleh dibaca? Pembaruan karismatik adalah kesempatan bagi gereja dan dunia. Lihat ya, luar biasa. It's an opportunity katanya for the church and the world. Yohanes Paulus II bilang apa? Pembaruan karismatik Katolik adalah arus rahmat bagi gereja. Ya, arus rahmat, flow of grace, ya, current of grace dia bilang. Ini seperti arus aliran air yang mengalir membawa rahmat untuk gereja. Dan ini yang lebih baru nih, nanti diperbarui lagi ada ya. Paus Leo pun baru bertemu dengan para pemimpin karismatik Katolik beberapa minggu lalu. Jadi nanti saya perbarui slide. Ini Paus Benediktus 16 bilang apa? Karismatik adalah tanda penting dari pekerjaan Roh Kudus di gereja. Tanda penting, ini adalah tanda penting dari karya Roh Kudus di dalam gereja. Maka Bapak Ibu sekalian, kita mesti bersyukur bahwa kita sudah mengenal pembaruan karismatik ini. Kita sudah mengalami rahmat itu. Tapi di sisi lain jangan terus jadi sombong, gue udah mengalami Roh Kudus, lo belum ya. Itu ingat tadi, sombong berarti bukan hasil pencurahan Roh Kudus ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita malah harus membagikan rahmat ini kepada orang di sekitar kita. Nah, ini pembaruan karismatik Katolik adalah gerakan pembaruan terbesar dan tercepat dalam gereja Katolik. Dan kita ini jadi kalau misal nanti di akhir ada ya, kita kan punya BPK yang membawahi keuskupan, ada lagi BPN membawahi Indonesia. Nah, ada satu wadah internasional untuk para semua kelompok-kelompok karismatik ini yang namanya Karis. Dan Karis ini kantor pusatnya ada di Vatikan, ada di jantung gereja. Maka ini sekali lagi menunjukkan kita nggak sesat, kita diterima oleh gereja. Nah, biasanya kalau para pemimpin ini diundang audiensi sama Paus di gedung ini. Ini namanya gedung Paus Paulus ke-6 di Vatikan ya. Jadi pausnya di situ kecil lalu orangnya begini banyak ya, bisa muat ribuan orang gedungnya. Ya Bapak Ibu, ke Vatikan juga ya, selain ke Amerika, ke Vatikan berkunjung ke sini ya. Jadi kumpulin uangnya 2 kali, buat ke Vatikan sama buat ke Amerika.
nggak bisa, nanti malam pulang dulu ke Bandung ya. Nah, ini statistik ya, walaupun sebetulnya gerakan PKK ini bukan gerakan yang tercatat, ya kan? Bapak Ibu ini datang ke sini nggak daftar jadi anggota kan? Cuma tulis absen aja buat ngitung konsumsi, tapi tidak ada keanggotaan. Maka sebetulnya kalau ditanya berapa sih jumlah anggota PKK di seluruh dunia, nggak tahu pasti, karena kita nggak mencatat keanggotaan seperti itu. Tapi kira-kira ini jumlahnya ya. Yang terbesar ada di Amerika Selatan ya, ini misalnya Brasil seperti itu karena banyak orang Katoliknya. Kita di Asia memang lumayan juga nih dan berkembang terus di Asia ini. Ya, lalu sekarang kapan gerakan PKK ini masuk ke Indonesia? Ya, gerakan PKK pertama kali diperkenalkan di Indonesia tahun 1975. Jadi sudah 51 tahun ya, betul ya, ada di Indonesia. Dan dibawa oleh Monsinyur Leo Sukoto SJ yang saat itu sebagai Uskup Agung Jakarta. Dia mengundang dua tokoh penting dalam gerakan karismatik Katolik di Asia, yaitu Pastor O'Brien dari Bangkok, Thailand, dan Pastor Herbert Snyder SJ dari Manila, Filipina, untuk memperkenalkan pengalaman pencurahan Roh Kudus dan memperbarui kehidupan rohani umat Katolik di Indonesia. Jadi mulai masuk Indonesia tahun 75. Dan sekarang sudah ada hampir di semua keuskupan Indonesia ada PD-nya, ada BPK-nya ya. Sudah 94% Indonesia. Ini masih ada beberapa keuskupan yang belum ada PD-nya ya, Tanjung Selor, Kuete Bula ini di Nusa Tenggara Timur. Lalu ini juga sudah mulai ada di Labuan Bajo aja ada, coba Bapak Ibu ya. Jadi PKK itu sudah dari Sabang sampai Merauke. Dan kapan PKK ini masuk Bandung? Kalau Garut nggak tahu, tapi ini Bandung ya. Tahun 82 ya, gerakan PKK pertama berdiri di Keuskupan Bandung, dibawa oleh, ini mungkin ada yang kenal beliau ya, Romo Soekarno OSC ya. Beliau adalah koordinator BPK PKK pertama dan beliau ditunjuk secara resmi oleh Uskup Bandung saat itu, yaitu Monsinyur Arns. Ditunjuk, oke, Romo Soekarno engkau jadi moderator, koordinator BPK PKK di Bandung ya. Ini surat penunjukannya resmi itu ya. Dengan penuh syukur kepada Tuhan yang Maha Baik, dengan sangat bahagia kami menunjuk Pastor FX Soekarno OSC sebagai koordinator pembaruan karismatik Katolik Bandung. Tempat yang kami tunjuk sebagai satu-satunya tempat resmi berkumpul kelompok karismatik Katolik Bandung adalah Pastoran Jalan Pandu nomor 4 ya. Jadi pertama kali itu adanya di Gereja Pandu ya. Jadi sekarang 2025 sudah berdiri 34 PDKK di hampir seluruh paroki di Keuskupan Bandung. Ya, kalau di Bandung sudah semua, di Garut puji Tuhan sudah Bapak Ibu, dan di kota-kota lain ada yang masih belum ya. Nah, ini adalah juga surat-surat dari KWI yang menyatakan secara resmi bahwa PKK ini adalah satu-satunya kelompok kategorial rohani yang didampingi langsung, diakui oleh KWI ya. Jadi mulai dari tahun 83 ini ada surat yang disahkan oleh KWI, surat keputusan Uskup Bandung, surat Gembala KWI tahun 95, surat KWI tahun 2006. Jadi resmi, kita sungguh-sungguh lembaga yang resmi di bawah Gereja Katolik, diakui oleh para pastor, uskup, paus ya. Dan saat ini karismatik ini kan sudah semakin berkembang. Jadi dulu koordinator BPK-nya itu Pastor Soekarno ya, jadi kayak Pini sekarang, nah Pastor Soekarno. Tapi belakangan koordinatornya adalah orang awam, tetapi pastor itu menjadi pastor moderator.
Sekarang yang menjadi pastor moderator Keuskupan Bandung itu siapa? Pastor Hendra ya, Pastor Hendra Kimawan, dan ko-moderatornya adalah Pastor Danang. Ini adalah Monsinyur Franz Sinaga, yaitu penasihat episkopal untuk BPN, Badan Pelayanan Nasional, ya, untuk karismatik seluruh Indonesia. Beliau ini uskup di Sibolga. Jadi ini ya, kira-kira begini, resmi ya. Nah, sekarang ini deh, yang tadi resmi-resmi. Sekarang kita lihat hakikat PKK atau ciri-cirinya. Yang pertama apa, boleh dibaca? PKK ini agak berbeda. Tadi saya bilang nggak ada pencatatan anggota, ya, beda sama organisasi lain. Lalu ini apa? Kita tidak punya satu kayak undang-undang atau anggaran dasar PKK, enggak. Setiap kelompok itu boleh menentukan aturannya sendiri. Dan kelompok karismatik ini sangat luas ya. Kalau Bapak Ibu lihat di Indonesia mungkin terbatas. Kita taunya cuma PD, Persekutuan Doa. Tapi ada yang lain, misalnya kayak komunitas Emmanuel, pernah dengar? Itu juga kelompok karismatik, ya, yang sifatnya karismatis. Atau KTM, Komunitas Tritunggal Maha Kudus, itu juga karismatis. Jadi bentuknya macam-macam, nggak cuma PD aja, tapi ada PD, ada komunitas Emmanuel, ada komunitas lain. Bahkan kalau di luar negeri itu lebih kaya lagi, ada stasiun televisi yang sifatnya karismatis atau ada kelompok-kelompok lain. Lalu PKK tidak memiliki seorang pendiri. Siapa pendiri kita? Roh Kudus sendiri. Ya, ingat PKK tadi mulai saat ada pencurahan Roh Kudus yang dialami beberapa mahasiswa. Jadi bukan seorang pendiri. Dan PKK bukan suatu devosi istimewa kepada Roh Kudus, bukan. Ya, memang kita kadang dianggap berdevosi kepada Roh Kudus, tetapi sesungguhnya kita ini sama kok seperti anggota gereja lain. Tetapi kita membiarkan Roh Kudus bekerja secara penuh dalam hidup kita. Semua orang Katolik yang dibaptis itu punya Roh Kudus kan di dalam dirinya. Tapi banyak orang tidak menyadari kehadiran Roh Kudus dan Roh Kudusnya dibiarin aja, dicuekin. Tetapi kita sudah menyadari dan kita membiarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Lalu PKK juga bukan spiritualitas baru atau spiritualitas asing yang hanya cocok untuk orang tertentu. Saya mau orang karismatik, kamu mah bukan. Kamu mah nggak bisa lah masuk PKK. Enggak ya Bapak Ibu sekalian. PKK diberikan untuk semua gereja. Amin. Ya, bukan semua gereja, seluruh anggota gereja. Lalu PKK juga bukan suatu doa untuk mohon kesembuhan. Banyak orang fokusnya KRK, doa kesembuhan, bukan. Tapi PKK mencakup bukan cuma kesembuhan aja, ya semua hidup kita diperbaharui, ya seluruh aspek hidup kita. Lalu PKK juga bukan suatu jaringan persekutuan atau komunitas, ya. Jadi cuma organisatoris aja, enggak. Tapi kita bicara soal karya Roh Kudus yang membarui hidup kita. PKK juga bukan sesuatu di mana Anda dapat bergabung seperti sebuah klub, ya, bayar duit pendaftaran terus masuk jadi anggota karismatik. Bukan, ya. Apa sih yang membedakan seorang karismatik dalam tanda kutip dan bukan? Yaitu pembaruan hidupnya. Seorang karismatis adalah orang yang sudah mengalami pembaruan hidup, yang nggak gampang pundungan, ya. Jadi orang karismatik tidak terbatas orang di PD ini. Mungkin ada orang di luar sana yang nggak pernah PD, tapi dia juga berubah hidupnya. Dia rindu ingin hidup kudus, dia rindu melayani gereja. Itu orang karismatis. Tapi sebaliknya ada orang-orang di dalam PD ini, tim bahkan ya, yang kalau misal nggak ditegur sedikit aja, nggak disapa, lupa disapa oleh among tamunya, terus ngambek, terus bilang minggu depan saya nggak mau datang lagi.
Nah, ini bukan orang karismatis, dia masih suka marah, gampang pundung, gampang kecewa, gampang sakit hati. Bukan pilih kasih, saya kok nggak ditunjuk jadi singa, marah. Ini bukan orang karismatis ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kasih tahu sebelahnya, jangan ngambek-ngambek lagi ya gitu. Maka kalau kita simpulkan apa itu PKK, boleh kita baca 1, 2, 3. PKK adalah sebuah pembaruan hidup pribadi oleh kehadiran Roh Kudus yang menghidupkan rahmat baptisan, atau dengan kata lain transformasi. Ini yang menjadi ciri orang PKK. Ada perubahan hidup, ada transformasi. Bapak Ibu sekalian, saya beberapa kali mendengar komentar begini katanya, kalau kerjasama sama orang PD mah beda ya, lebih asik, orang PD lebih semangat kalau diajak kerja, lebih pokoknya tahu beres tugasnya. Itu sebabnya lama-kelamaan juga kita semakin diterima di gereja, karena beda orang-orang PD ini, semangatnya berbeda. Ya, itu yang mesti kita jaga, kita pertahankan. Bukan cuma PD tiap hari Selasa, bukan cuma kegiatan PD ini, tapi pembaruan hidup pribadi. Ada yang berbeda dari hidup kita, lebih mengasihi, lebih cinta Tuhan, lebih cinta sesama. Amin Bapak Ibu. Jadi ada orang PKK kah? Siapa di sini orang PKK? Kita semua ya, yang sudah mengalami pembaruan hidup oleh Roh Kudus yang menghidupkan semua rahmat baptisan kita. Ya, ini beberapa quotes lagi dari petinggi-petinggi karismatik dunia. Katanya pembaruan karismatik ini ada untuk menolong umat menghayati suatu hidup baru di dalam Roh Kudus, bukan untuk membawa mereka ke dalam suatu yang dinamakan pembaruan karismatik Katolik. Jadi bukan kayak masuk organisasi, tapi yang penting adalah pembaruan hidup. Lalu ini, pembaruan karismatik Katolik adalah Katolik yang biasa katanya. Sebenarnya kita bukan orang spesial yang luar biasa, cuma orang Katolik biasa. Karena gereja sendiri adalah karismatis. Gereja juga kan dijiwai Roh Kudus. Ya, dan kita tidak mungkin hidup dalam kehidupan Kristiani kita tanpa kuasa Roh Kudus. Ketika awal mula karismatik masuk ke Indonesia atau ke Bandung ya tepatnya, saya ingat waktu itu saya masih kecil, masih SMP, tapi orang tua saya yang duluan masuk karismatik. Lalu ada kecenderungan orang-orang karismatik ini sombong, jadi sombong. Ya, mereka tuh karena baru tahu, wah lagu-lagu bisa asik begini nih, bisa sambil tepuk-tepuk. Lagu-lagunya lebih seru daripada lagu di gereja puji syukur yang cuma awalilah kurbanmu pada Tuhan, ya lemes. Tapi kalau di PD kan asik kayak tadi, haleluya, lebih dari pemenang, seru. Lalu mulai si orang-orang yang baru mengenal karismatik ini datang sama pastor. Lalu dia bilang, pastor gantilah, gak usah pakai lagu puji syukur lagi. Kalau misa sudah pakai lagu ini aja, lagu-lagu PD, biar semangat misahnya. Kira-kira pastornya bagaimana tanggapannya Bapak Ibu? Positif apa negatif? Ya nggak diusir aja bagus ya. Jadi ini ya, karena mungkin memang semangat nih, baru mengalami semangat Roh Kudus, jadi kebablasan, lalu pengen ngatur-ngatur pastor, pengen ngatur-ngatur gereja, merasa gereja kuno, ayo kita bikin gereja yang lebih semangat gitu. Dan itu sebabnya zaman itu banyak pertentangan ya, orang merasa ini kelompok eksklusif, kelompok yang sombong, kelompok yang merasa diri lebih keren dari orang lain karena lebih tahu banyak lagu dan bisa loncat-loncat, jingkrak-jingkrak tadi gitu ya. Makanya orang bilang, kayak orang gila, udah jingkrak-jingkrak atau pastor lagi ya, dan macam-macam. Orang nggak suka ya, banyak orang nggak suka. Tetapi lama-kelamaan kita semua makin bertumbuh dewasa, pembaruan hidup terjadi, dan orang mulai melihat buah-buahnya.
Orang melihat bagaimana kita berkarya di dalam gereja, bagaimana kalau pastor susah nyari ketua lingkungan, tapi kalau orang karismatik, oke, saya siap bantu pastor. Wah, langsung pastornya, wih keren banget ini orang karismatik ya. Nah, di sini ada yang nggak mau jadi ketua lingkungan? Cubit ya kalau mau ketua lingkungan. Tapi itu yang membuat lama kelamaan kalau kita lihat kita mulai diterima ya. Memang masih ada yang anti, tapi udah mulai berkurang dan kita mesti syukuri itu. Maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang penting ini pembaruan hidup. Apakah hidupmu berubah setelah engkau ikut PD bertahun-tahun ini? Apakah engkau sudah jadi garam dan terang dimanapun engkau berada? Itu yang penting, supaya orang melihat bahwa buah dari pembaruan karismatik ini sungguh-sungguh buah yang luar biasa. Dan itulah yang akan menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus. Ini ya, karis. Ini adalah wadah bagi semua gerakan karis. Lelah. Artinya sudah habis waktu. Nah, ini adalah wadah bagi seluruh gerakan karismatik di dunia. Sebagai penutup, saya ingin ajak kita melihat ayat ini. Yehezkiel 36 ayat 26. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Ini janji Tuhan, memberikan hati yang baru dan roh yang baru untuk bisa hidup menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada peraturan Tuhan. Kalau Bapak Ibu ingat sejarah Alkitab, bangsa Israel walaupun mereka bangsa pilihan Tuhan, tapi mereka tidak hidup menurut ketetapan Tuhan. Ya, baru keluar dari Mesir aja udah bikin lembu emas. Kadang menyembah dewa ini, menyembah dewa itu. Pokoknya dia ngikut-ngikut aja, diajak ke sana ikut, diajak ke sini ikut. Nanti bertobat, kumat lagi. Begitu ya, tobat, kumat bangsa Israel itu. Tomat, iya. Karena mereka masih punya hati yang lama. Mereka kan umat perjanjian lama. Tetapi lihat para rasul. Para rasul nggak tomat kan? Para rasul hidup menurut ketetapan Tuhan. Para rasul berani mewartakan Injil karena mereka sudah punya hati yang baru. Ini yang Tuhan janjikan kepada kita umatnya, dan Dia genapi janjinya lewat peristiwa Pentakosta. Dia memberikan Roh Kudus untuk mengubah hati kita, melembutkan hati kita, sehingga kita bisa hidup mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, pencurahan Roh Kudus tidak cuma terjadi 2000 tahun yang lalu, tidak cuma terjadi di Duquesne University, tidak cuma terjadi saat SHDR, tapi pencurahan Roh Kudus selalu terjadi. Kita bisa selalu minta pencurahan Roh Kudus, karena seperti dikatakan di kitab Lukas, mintalah kamu akan menerima. Ya, Allah Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Maka Bapak Ibu sekalian, mari di malam hari ini kita mau sama-sama juga minta, seperti doa Paus di awal abad ke-20, kita minta supaya Roh Kudus datang, tercurah, membarui hati kita, membarui hidup kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa mengalami pembaruan hidup itu, sungguh-sungguh menjadi karismatis, 100% karismatik dan 100% Katolik. Amin. Mari kita hening.
Bapa yang penuh kasih, Engkau menjanjikan Roh Kudus kepada kami umat-Mu. Kami bersyukur kalau kami sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Kami sudah mengalami pembaruan hidup. Kami sudah mengenal arus rahmat ini. Teruslah bekerja dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus terus membarui hidup kami setiap hari. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Ini kami, Roh Kudus. Kami datang kepadamu. Kami mohon agar Engkau tercurah ke dalam hati dan hidup kami. Kita mau jadikan ini doa kita. Kita rindukan Roh Kudus tercurah atas diri kita. Datang Roh Kudus, ku doa, Roh yang manis dan lembut, Roh Kudus, aku mencintaimu. Roh Kudus, aku memerlukanmu. Roh Kudus, ambil alih hidupku. Sekali lagi, Roh Kudus, aku mencintaimu. Roh Kudus, aku memerlukanmu. Roh Kudus, ambil alih hidupku. Tuhan, lihat kerinduan kami. Kami perlu Roh-Mu membarui hidup kami. Kami perlu Roh-Mu mengubah kami, menjadikan kami semakin serupa dengan-Mu. Teruslah bekerja, Roh Kudus. Kami membuka pintu hati kami lebar-lebar, dan kami membiarkan Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Kemuliaan
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Pengajarannya sangat jelas. Bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mau masuk ke doa persembahan, kita teduhkan hati kembali kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Bapak yang penuh kasih, sungguh kami bersyukur Bapak untuk pengajaran yang sudah disampaikan, yang sudah diwartakan di tempat ini Bapak. Kami semakin mengerti Bapak akan ajaran karismatik ini Bapak. Kami semakin mengerti akan karismatik ini adalah 100% dari kantor Bapak. Bapak, kami berdoa untuk Sis Novi anakmu Bapak. Kiranya Bapak Kau berkati selalu Sis Novi Bapak, kesehatannya, keluarganya, pekerjaannya, kerinduannya Bapak. Biarlah Kau terus pakai Sis Novi untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Engkau. Biar Kau terus pakai Sis Novi agar semakin banyak pewartaan disampaikan, agar banyak orang mengetahui bagaimana Engkau begitu baik, bagaimana Engkau begitu mengasihi, bagaimana Engkau adalah Allah yang hidup dalam hati setiap manusia. Terima kasih Bapak. Saat ini kami juga mau berdoa Bapak untuk PD Santa Maria Garut ini Bapak. Biarlah Bapak Kau berkati PD ini Bapak. Biarlah PD ini semakin bertumbuh dan semakin banyak umat yang akan hadir ke tempat ini. Biar Kau kirim banyak orang-orang yang rindu akan Engkau, banyak orang yang rindu mengenal Engkau lebih lagi Bapak lewat PD ini. Biarlah PD ini menjadi sumber kasih, sumber cinta, di mana Engkau akan mewartakan bagaimana banyak pertumbuhan dari karismatik di tempat ini Bapak. Biarlah lewat PD ini dapat menjadi terang dan garam bagi paroki ini. Terima kasih Bapak, kalau Engkau sudah begitu baik, Engkau sudah mewartakan kasih-Mu lewat pengajaran tadi. Kini saatnya kami akan membalikan apa yang sudah Engkau beri lewat persembahan yang akan kami berikan. Biarlah Bapak Kau berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk PDI Bapak. Terima kasih Bapak. Segala hormat, kemuliaan hanya ke dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Sambil persembahan berjalan, kita naikkan satu pujian berkat bagi anak. Miskin dan menjadikan kaya.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ada teman dari teduh di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih Bapak untuk sukacita yang kami rasakan pada malam hari ini, untuk semua firman yang sudah Kau tabur di tempat ini Bapak. Biarlah Bapak untuk apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami dapat mewartakan apa yang sudah dipelajari pada malam hari ini. Kami dapat mengerti akan 100% karismatik, 100% Katolik Bapak. Kami akan mewartakan kabar sukacita ini Bapak kepada setiap orang yang kami temui Bapak. Dan Bapak, biarlah damai sukacita ini dapat kami bawa pulang untuk semua orang yang kami temui, keluarga kami Bapak. Biarlah kami menjadi berkat-Mu, menjadi damai sukacita dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Sebelum kami berpisah Bapak, kiranya Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah Engkau terus hadir di dalam kami, dan Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Segala hormat kemuliaan kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan bertahta sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, karena kita sudah mengetahui kebenaran akan firman Tuhan. Kita menjadi saksinya Tuhan, kita menjadi saksi Kristus.